Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu peserta pelatihan PPKB yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dan semoga hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita tetap bisa melanjutkan semua materi-materi pelatihan. Alhamdulillah, semoga besar harapannya 12 hari ini kita terselesaikan dengan hasil yang maksimal. Dari beberapa materi yang sudah kita lalui bersama, beberapa tugas, beberapa kuis yang sudah kita selesaikan juga di LMS, besar harapannya semuanya itu bisa terlewati dengan hasil ya maksimal ya Bapak Ibu. Baik, untuk sesi kali ini adalah sesi ke-7 berkaitan dengan penguatan materi tentang penulisan modul. Beberapa karya-karya publikasi ilmiah yang sudah kita coba untuk mempraktekkan dari mulai artikel, kemudian PTK. Nah, kita ini alternatif yang mungkin bisa dikatakan lebih mudah dan paling memungkinkan untuk Bapak Ibu semua sahabat GPAI mampu untuk melakukannya. Baik, izinkan saya share screen Bapak Ibu semua. Izinkan saya share screen materi untuk sesi yang ke-7. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah bisa terlihat nih? Ya, sudah. Oke. Sudah, Bu. Ya. Sesi 7 kali ini kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara penulisan modul. Dan tadi saya sendiri sudah menyampaikan ya, barangkali ini adalah alternatif yang termudah yang memungkinkan Bapak Ibu semua bisa untuk memulai menulis berkaitan dengan publikasi ilmiah yang paling mudah bisa kita nikmati, mudah ditulis, manfaatnya relatif cukup bisa bermanfaat untuk guru, juga untuk peserta didik. Karena memang dari modul ini diharapkan pesan-pesan dari bahan ajar atau materi pembelajaran yang kita akan sampaikan itu bisa dipelajari secara mandiri oleh peserta didik kita. Dan yang lebih menariknya lagi, karena ini adalah salah satu bentuk dari publikasi ilmiah, bila ini nanti kita bisa bukukan dalam produk yang layak, yang memenuhi standar dari publikasi ilmiah, maka kita bisa mendapat skor angka kredit 1. Baik, untuk capaian pembelajaran kali ini adalah berkaitan dengan pengertian modul itu sendiri, tujuan penggunaan modul, karakteristik modul, juga prinsip dalam penggunaan modul, nanti struktur modul, isinya apa saja, yang terakhir kaitannya dengan prosedur penyusunan modul. Pokok-pokok materinya berarti nanti kita akan batasi ya Bapak Ibu semua. Yang pertama kaitannya dengan pengertian modul, kemudian bagaimana cara penggunaan modul ini khususnya adalah petunjuk yang harus bisa dibaca dan bisa dimengerti oleh peserta didik kita agar keberhasilannya dan tujuannya itu bisa tercover secara umum dan juga secara luas, baik berkaitan dengan instruksional efeknya maupun nurturing efeknya atau hasil penyertanya dari cara dan hasil peserta didik kita mempelajari modul karya kita. Yang ketiga karakteristik modul, kemudian prinsip-prinsip dalam penulisan modul, terus struktur isi modul, yang terakhir materinya adalah tentang penyusunan modul. Baik Bapak Ibu, yang pertama mungkin ya kita diingatkan kembali sebenarnya modul itu apa, kenapa masuk pada kategori bahan ajar, bukan sekedar sumber belajar, tapi
Modul itu merupakan sebuah bahan ajar cetak yang memang dirancang untuk bisa dipelajari secara mandiri. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, itu dipelajari secara mandiri oleh siapa? Oleh peserta pembelajaran atau oleh peserta didik. Maka nanti kalau memang bahasanya ini adalah bahan ajar yang mudah dipelajari oleh peserta didik, maka ada poin-poin tertentu yang harus kita ingat Bapak Ibu, yaitu tentang terutama di segi bahasa. Jadi bahasa itu jangan bahasa yang terlampau tinggi atau bahasa yang malah menyulitkan pemahaman bagi siswa. Karena sifatnya memang ini adalah mampu dan bisa dipakai, dipelajari secara mandiri tanpa harus guru memandu. Nah, itu salah satu keunikan juga salah satu kelebihan dari modul itu sendiri. Baik, saya lanjut tentang penulisan modul itu sendiri memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, memperjelas, mempermudah penyajian pesan dari materi-materi yang kita buat, khususnya turun materi PAI kepada siswa. Yang kedua, mengatasi keterbatasan waktu karena modul ini bisa kita gunakan ketika belajar tatap muka, juga bisa digunakan sebagai bahan bacaan, pengayaan, juga penguatan materi bagi siswa. Dan ini bisa dipakai, bisa dipelajari, bisa dibaca kapanpun, dimanapun ketika peserta didik kita, siswa kita itu mempelajarinya. Jadi memang ini juga merupakan salah satu kelebihan dari modul, bisa menjadi pendamping belajar sekaligus menjadi materi pengayaan bagi peserta didik kita. Yang ketiga, dapat digunakan secara tepat dan variasi ya, seperti dalam meningkatkan motivasi dan gairah belajar, karena nanti selain bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, ketika kita menyusun modul itu akan lebih menarik, juga bisa disisipkan gambar-gambar yang sesuai dan relevan dengan materi yang kita pelajari. Dengan begitu, sifatnya bukan hanya sekedar seperti buku teks yang biasa kita lihat, tapi ini lebih kontennya itu lebih menggugah semangat peserta didik untuk bisa mempelajari secara mandiri. Kemudian memungkinkan siswa dapat mengukur dan mengevaluasi dari materi yang sudah dibaca, dipelajari, karena nanti di modul itu terakhir pasti harus mengandung unsur ada soal, ada latihan soal, atau ada penilaian, ada evaluasi. Nah, disitulah sebagai alat ukur peserta didik kita itu materinya itu sudah dipelajari secara utuh atau belum. Jadi bisa diukur secara jelas. Nah, itu melalui soal-soal atau kuis-kuis yang tersaji di modul. Dan jangan lupa, karena guru menuliskan dalam modul itu ada soal, maka nanti berarti akan dilengkapi juga dengan kunci jawaban. Tujuannya adalah untuk bisa sekali lagi mengukur ketercapaian siswa itu bisa membaca diri, oh ternyata saya mampu mengerjakan materi ini sekian persen, dan sekian persen. Itu artinya apabila siswa itu merasa kurang dalam memahami satu poin-poin tertentu atau materi-materi tertentu, maka dia akan mengulang kembali. Oh, ternyata dibaca kembali yang diharapkan itu pertanyaannya seperti ini. Oke, saya lanjut tentang karakteristik modul. Modul itu punya karakteristik berbeda dengan bahan ajar lain seperti handout, seperti buku sumber, buku teks, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah self-instructional. Karena modul itu mampu menjadikan peserta didik itu menjadi dirinya sendiri, belajar mandiri, dan tidak bergantung, tidak memerlukan bantuan orang lain sepenuhnya. Artinya kalaupun bertanya, ya hanya pada poin-poin tertentu yang memang benar-benar tidak dipahami. Tapi secara keseluruhan memang modul itu berpihaknya dicipta, dibuat, disusun oleh guru agar siswa itu benar-benar mampu belajar secara mandiri. Yang kedua, sifatnya itu mempunyai karakteristik self-contained, yaitu materi pembelajarannya dipelajari itu dari satu judul, dari subjudul, dari satu materi, submateri, nanti terintegrasi secara utuh. Yang ketiga itu karakteristiknya adalah stand alone.
berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri artinya tidak dikembangkan, tidak tergantung pada media lain. Tetapi memang benar-benar itu satu fokus pembahasan atau satu fokus kepada kompetensi dasar atau pada capaian pembelajaran kalau yang sekarang ya, berarti ya fokus di situ, tidak tergantung, tidak membersamai atau tidak bersandar pada materi-materi yang lain. Yang ketiga karakteristiknya itu adaptif. Artinya adaptif itu memiliki daya yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan pengetahuan. Maka kalau bisa modul itu bisa disajikan semenarik mungkin. Nah, sekarang Bapak Ibu nanti bila nanti kita punya kesempatan lebih, selain kita mampu bisa menyusun modul secara manual, juga nanti kita bisa kembangkan loh kalau modul ini bisa menjadi sebuah modul yang e-modul gitu, berbasis digital. Dan ini nanti kita bisa menggunakan yang mudah. Sebenarnya e-modul itu bisa pada aplikasi-aplikasi seperti di Microsoft itu ada Sway, dan di aplikasi-aplikasi yang lain itu bisa seperti menggunakan SAC ya Bapak Ibu. Ya nanti kita bertahap lah, kita bisa diskusi di luar materi ini. Ada beberapa aplikasi yang memudahkan kita membuat modul, tetapi digital, tidak hanya manual, tapi juga sangat menarik bagi peserta didik untuk bisa dipelajari. Yang ketiga karakteristiknya itu user friendly. Artinya ketika kita menggunakan dan siswa yang sebagai selaku pemakai itu apa ya, enjoy. Jadi bahasanya juga nggak terlalu tinggi, isinya bersahabat. Yang paling penting ini adalah membantu peserta didik dalam memahami satu materi pembelajaran atau satu kompetensi dasar dalam materi pembelajaran atau dalam capaian pembelajaran. Nah, ini kan sangat membantu. Jadi benar-benar ketika kita sudah punya niatan satu ingin berkarya dalam penyusunan karya ilmiah bentuknya modul itu memang berarti dipersiapkan seapik mungkin. Jadi karya kita itu benar-benar menurut kita memuaskan, oleh segi pemakai, oleh peserta didik kita sendiri juga wah benar-benar juga apa ya bermanfaat banget dan membantu sekali. Dan lanjut kepada prinsip penulisan modul nih Bapak Ibu semua ya yang perlu kita perhatikan itu antara lain peserta didik itu perlu diberikan secara jelas bagaimana cara belajar di situ, maka di modul itu nanti ada urutan-urutan yang harus terselesaikan atau disajikan di awal, di pendahuluan itu. Gimana tujuannya? Apa yang harus dilakukan peserta didik untuk bisa mempelajari modul secara umum, hingga sampai nanti kepada penilaian untuk bisa mengukurnya. Kemudian peserta didik itu perlu diuji, ya tujuannya itu tadi, untuk bisa mengukur, bisa mengetahui kemampuan memahami satu pembahasan materi PAE itu ternyata misal untuk materi tentang mawaris, jadi di situ disajikan kalau memang dari segi konten materi peserta didik itu ternyata secara empirik ya, kita itu butuh materi misalnya seperti tabel atau soal-soal cerita yang memperkaya pengetahuan dan cara menghitung cepat bagaimana hitung waris itu dilakukan dengan mudah dan tidak mudah lupa, ya itu boleh juga kita sajikan di situ. Kemudian nanti karena ini bentuknya adalah bahan ajar, sedemikian rupa itu urutannya harus sistematis. Jadi siswa itu nanti nggak meluas kemana-mana. Jadi fokus, ada sintaknya urut dari mulai ada prasyarat, ada kompetensi dasar, kemudian petunjuk penggunaan dan lain-lain. Juga dilengkapi dengan glosarium kalau memang kita nanti banyak mengutip kata-kata yang sekiranya peserta didik itu masih asing dalam serapan kata-kata asing yang kita gunakan. Dan yang terakhir itu peserta didik tidak perlu menyediakan umpan balik, cukup bisa memantau untuk diri kita sendiri. Ketika memang ada beberapa materi yang belum dipahami, maka dia akan kembali membaca ulang dari depan sehingga ketika dia mengukur kembali, oh ya saya sudah mencapai pemahamannya 100% karena saya itu sudah mampu
menyelesaikan soal ini 100% dengan jawaban sempurna betul semua. Nah, dari situlah peserta didik itu mampu mengukur kemanfaatan dari materi modul Bapak Ibu yang Bapak Ibu susun itu. Nah, ini Bapak Ibu struktur yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menuliskan modul itu minimal dalam konten, dalam isi itu ada pendahuluan, kemudian tujuan pembelajaran, ada materi, dan ada kriteria keberhasilan. Seorang siswa berhasil ketika minimal mampu menyelesaikan soal atau kuis berapa persen, seperti itu Bapak Ibu. Dan itu nanti selengkapnya pada sesi 8 ya Bapak Ibu, nanti kita langsung terjun praktek bagaimana susunan modul secara urut, secara sistematis, agar kita tahu persis, oh ini loh modul yang layak sebagai sebuah karya ilmiah yang patut bisa dipakai dan patut dihargai menjadi sebuah karya dan kategori publikasi ilmiah. Baik Bapak Ibu, untuk prosedur penyusunan yang pertama adalah analisis kebutuhan modul itu sendiri. Kalau dalam analisis kebutuhan modul, maka yang perlu kita pilah, kira-kira kita tertarik yang mau kita ambil itu kompetensi yang mana. Jadi kompetensi dasar yang mana yang akan kita ambil yang lebih urgen. Kalau materi-materi yang sekiranya tidak membutuhkan untuk pendalaman, penguatan melalui modul ya monggo. Pokoknya Bapak Ibu kan lebih tahu ya materi mana yang sekiranya perlu untuk kita tulis. Yang kedua identifikasi dan tentukan ruang lingkupnya. Ketiga identifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap yang disyaratkan karena bagaimanapun PAI itu kan masih include dari tiga-tiganya ya, pengetahuannya juga, keterampilannya juga, sikapnya juga tidak terlewat. Kemudian tentukan judul modul yang kita tulis yang biasanya judul modul itu tidak terlalu kaku gitu. Biasanya menggunakan bahasa-bahasa yang lebih menarik seperti kalau materi waris ya coba kita susun modul itu dengan judul cermat dan praktis, hitung waris praktis atau ilmu praktis dalam hitung waris dan lain sebagainya. Atau dengan bahasa yang ajakan, yuk giat memudahkan menghitung waris atau bahasa-bahasa yang sifatnya lebih friendly gitu, lebih familiar atau lebih banyak mengajak untuk menarik siswa selaku pengguna atau pembaca. Kemudian kegiatan analisis kebutuhan modul itu dilaksanakan pada periode awal pengembangan modul. Oke Bapak Ibu, nanti kita lanjut pada sesi berikutnya, bisa kita lanjut pada tanya jawab dan juga langsung pada draft praktek penyusunan modul. Terima kasih kebersamaannya, tetap semangat ya Bapak Ibu semua untuk bisa melanjutkan praktek penyusunan dan penulisan modul pembelajaran. Terima kasih kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.